Baik anak-anak kelas 6, alhamdulillah kita sudah selesai ya membahas tentang surat Al-Kafirun. Kita sudah belajar memahami secara ringkas makna surat Al-Kafirun. Kita sudah belajar membaca surat Al-Kafirun, menghafalkan surat Al-Kafirun, menulis surat Al-Kafirun. Kemudian yang terakhir kita sudah belajar memahami arti dari Quran surat Al-Kafirun. Nah, yang terakhir sebelum selesai surat Al-Kafirun ini ada rangkuman, kita baca bersama-sama ya materi di pelajaran pertama. Kita lihat halaman 11, di sini ada rangkuman, kita baca bersama. Yang pertama, Quran surat Al-Kafirun terdapat dalam urutan yang ke-109 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri atas 6 ayat, diturunkan di Mekah sehingga dinamakan surat Makkiyah. Ini ya. Yang pertama, surat yang ke-109 Al-Kafirun itu kemudian terdiri dari 6 ayat dan diturunkan di kota Mekah sehingga disebut surat Makkiyah. Kemudian yang kedua, surat Al-Kafirun mengisyaratkan bahwa semua harapan dan usaha orang-orang kafir Quraisy di masa itu untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Ini kisahnya sudah dibahas ya di pertemuan pertama. Jadi orang kafir Quraisy itu menginginkan agar Muhammad ikut beribadah dengan orang kafir, nanti orang kafir juga akan ikut beribadah bersama Nabi Muhammad. Itu ya. Jadi ini menerangkan harapan dan usaha orang kafir Quraisy ya agar mereka bisa menyampaikan bahwa semua agama itu benar. Kemudian yang ketiga, Quran surat Al-Kafirun menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang-orang kafir di zamannya. Orang-orang kafir dipersilahkan beribadah sesuai tata caranya sendiri dan kaum muslimin pun demikian. Nah, jadi dalam Quran surat Al-Kafirun juga diterangkan bahwa untuk beribadah silahkan masing-masing. Orang kafir beribadah sesuai tata cara ibadah mereka, maka kita orang-orang Islam, kita juga harus beribadah sesuai dengan tata cara ibadah kita. Jangan sampai orang kafir mengikuti cara ibadah kita, kemudian kita juga sama mengikuti tata cara ibadah mereka, ibadah orang-orang kafir. Sehingga dalam Quran surat Al-Kafirun diterangkan lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagiku adalah agamaku. Nah, selanjutnya di sini ada bagian ayo berlatih. Yang pertama membaca, kita baca bersama. Bacalah surat Al-Kafirun berulang-ulang hingga bacaan benar dan lancar. Yang harus diperhatikan yang pertama benar makhrajnya, yang kedua benar panjang pendeknya, dan yang ketiga benar adabnya. Itu harus diperhatikan ya dalam membaca surat Al-Kafirun. Kemudian bagian B, kita juga sudah belajar menulis. Ini surat Al-Kafirun. Kemudian silahkan untuk mengulang, kalian coba tulis ulang ya di sini di buku PAI kalian sesuai contoh yang ada di sebelah pinggirnya ya. Kemudian yang bagian 3, ini bagian C, jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, pesan apa yang terkandung dalam Quran surat Al-Kafirun? Coba kalian kerjakan di buku tulis PAI ya. Yang pertama, pesan apa yang terkandung dalam Quran surat Al-Kafirun? Yang kedua, apa arti dari Al-Kafirun? Yang ketiga, di kota apa Quran surat Al-Kafirun diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW? Kemudian digolongkan surat apakah Quran surat Al-Kafirun itu? Yang keempat, mengapa Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang kafir Quraisy? Kalian coba jelaskan ya. Dan yang terakhir, tuliskan arti ayat ke-6 dari Quran surat Al-Kafirun. Nah, ini bagian C ini sebagai latihan kalian ya. Latihan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada kaitannya dengan Quran surat Al-Kafirun. Yang terakhir yang bagian D, catatan untuk orang tua peserta didik. Kita baca pada bab ini, putra-putri kita sedang mempelajari Quran surat Al-Kafirun dan artinya yang dikemas dalam judul indahnya saling menghormati. Orang tua hendaknya mendampingi atau memantau putra-putrinya belajar sehingga putra-putrinya mendapat arahan yang memadai di luar kelas. Dengan demikian, dalam diri anak terbangun pengetahuan, sikap positif, dan keterampilan membaca, menulis, memahami ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu kesimpulan pembelajaran kita di pelajaran pertama, yaitu tentang Quran surat Al-Kafirun. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat.
Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari di kelas 6 ini, khususnya tentang surat Al-Kafirun, selain untuk pemahaman diri kita sendiri, kita juga mudah-mudahan bisa menyampaikan kepada orang lain, kepada teman kita, kepada keluarga kita, kepada siapa saja ya. Dan yang terakhir ini ada komentar dan paraf orang tua. Silakan kalau ada yang mau dikomentari terkait pembahasan Quran surat Al-Kafirun ini, silakan boleh diisi ya, boleh juga tidak. Itu saja mungkin pembahasan kita di pelajaran PAI terkait Quran surat Al-Kafirun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.